Timnas Indonesia U22 harus tertinggal 0-1 dari Filipina di pertandingan SEA Games 2025. Otu Banatao membobol gawang RI. Indonesia versus Filipina tersaji di cabang sepak bola putra SEA Games 2025. Pertandingan digelar di 700 Anniversary Stadium, Senin malam WIB. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit kelima. Bola umpan tarik Rehan Hanan disambar Mauro Zeistra, tapi dapat diamankan kiper Filipina Nicolas Guimarães. RI kembali membuat peluang di menit ke-21. Bola tendangan bebas Donitri Pamungkas bisa ditinju Guimarães. Kans emas kembali didapat Indonesia di menit ke-28. Bola sepakan keras Muhammad Ferrari ditepis keluar Guimarães dan hanya membuahkan sepak pojok. Peluang dibuat Rivaldo Pakpahan memasuki menit ke-35. Bola tembakannya dari luar kotak penalti dalam posisi bebas masih meleset dari sasaran. Pakpahan lagi-lagi mencoba peruntungan dari tembakan spekulasi di luar kotak penalti di menit ke-42. Kali ini percobaannya melayang di atas gawang Filipina. Filipina mencuri gol di injury time. Otu Banatao sukses membobol gawang Indonesia. Banatao menanduk masuk bola lemparan ke dalam jarak jauh ke arah kotak penalti Indonesia. Marcelino Ferdinand harus menggadaikan karir di AS Trencin setelah dicomot PSSI untuk tampil di SEA Games 2025. Wonderkid Indonesia Marcelino Ferdinand tak pernah bisa fokus berkarir di level klub. Melesat dalam usia sangat muda membuat Marceng harus bolak-balik memperkuat timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Sejak musim 2022-23, ia selalu memperoleh Garuda Calling untuk turnamen di luar kalender FIFA. Dengan demikian, sudah 4 musim beruntun ia tak bisa menjalani semusim penuh bersama klub gara-gara direcoki panggilan PSSI. Musim ini PSSI masih saja memaksakan Marcelino untuk membela timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025. Padahal, pemain yang kini berusia 21 tahun itu sudah mempersembahkan emas pada edisi 2023. Agenda SEA Games 2025 sebenarnya berlangsung lebih sebentar dibanding edisi 2 tahun lalu. Indonesia hanya akan melakoni 2 pertandingan di fase grup karena grup C hanya berisi 3 tim. Namun PSSI meminta Marceng untuk bergabung lebih awal, lebih dari seminggu sebelum hari H. Alhasil klubnya sekarang, AS Trencin, memilih mencoretnya dari skuad pertandingan Liga Slovakia pada Sabtu. Tak ada nama Marcelino dalam skuad Trencin semalam. Pengalaman di Asian Cup 2024 justru menunjukkan agenda level Asia Tenggara justru berpotensi membebani pemain bintang semacam Marcelino. Nama Elkan Baggett kembali menjadi perbincangan jelang Indra Syafri memimpin timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Meski telah lama hilang dari skuad timnas Indonesia, Elkan Baggett di atas kertas bisa jadi tambahan bagus untuk timnas Indonesia U22. Apalagi skuad Garuda di level kelompok umur U20, U23, dan senior telah menghadapi perubahan besar di jajaran kursi kepelatihan. Timnas Indonesia tengah memasuki masa transisi usai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert resmi dilepas, sementara PSSI memberi fokus penuh kepada Indra Syafri yang kembali menukangi tim U22 untuk menghadapi SEA Games 2025. Di tengah persiapan itu, satu nama yang tiba-tiba kembali jadi perbincangan adalah Elkan Baggett. Bek jangkung yang dulu jadi andalan lini belakang Garuda ini sudah lama tidak terlihat memperkuat timnas Indonesia. Setelah perjalanan timnas senior terhenti di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI kini menyiapkan agenda baru, mempertahankan medali emas SEA Games yang diraih di Kamboja pada 2023. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Mauro Zilstra bakal kembali mengisi skuad Garuda Muda. Tapi publik tentu juga berharap satu nama lain bisa ikut bergabung, Elkan Baggett. Dari sisi regulasi usia, Elkan masih memenuhi syarat untuk tampil di SEA Games 2025. Spekulasi mengenai Giovanni van Bronckhorst sebagai kandidat pelatih timnas Indonesia semakin memanas. Isu ini mencuat setelah PSSI memecat Patrick Kluivert usai timnas Indonesia gagal menembus Piala Dunia 2026. Bersamaan dengan itu, Van Bronckhorst yang kini menjadi asisten Arne Slot di Liverpool langsung disebut sebagai kandidat potensial pengganti Kluivert. Van Bronckhorst sendiri berada dalam situasi unik. Dia punya hubungan emosional dengan Indonesia karena garis keturunannya. Namun, pelatih berdarah Maluku itu juga sedang memegang posisi penting sebagai asisten Slot di Liverpool. Faktor ini membuat keputusan pindah tentu tidak sederhana. Di sisi prestasi, Van Bronckhorst bukan nama sembarangan. Dia pernah menukangi Feyenoord, Rangers FC, dan Besiktas.
Bahkan dia sukses membawa Feyenoord menjuarai Eredivisie, pencapaian yang membuat reputasinya tetap dihormati di Eropa. Meski demikian, sampai saat ini tidak ada sinyal PSSI sudah membuka komunikasi resmi. Hal ini membuat masa depan pencarian pelatih timnas Indonesia masih menjadi misteri, sekaligus membuat rumor mengenai Van Bronckhorst berjalan liar tanpa kepastian. Publik Indonesia kini menunggu langkah resmi PSSI apakah mereka benar-benar mengincar Van Bronckhorst atau sekedar menjadi rumor media internasional yang belum memiliki dasar Jelang berlaga di ajang SEA Games 2025, timnas Indonesia U22 mendapatkan banyak perhatian. Salah satunya datang dari media asing asal Vietnam, VN Express, yang memberikan pujian dengan kekuatan yang dimiliki oleh timnas Indonesia U22. Menurut VN Express, skuad asuhan pelatih Indra Syafri ini nyaris terkuat dalam misi mempertahankan medali emas di Thailand. Pujian soal kekuatan skuad ini tentunya tak lepas dengan materi-materi pemain yang dibawa untuk berlaga di ajang ini, khususnya untuk pemain yang berstatus pemain keturunan dan apalagi yang berstatus abroad. 5 pemain keturunan Belanda, yakni Dion Marks, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jens Reven, dan Mauro Zylstra. Belum lagi pemain yang berstatus abroad seperti Marcelino Ferdinand, Dion Marks, Ivar Jenner, dan Mauro Zylstra. Hadirnya pemain-pemain ini dinilai menjadi faktor penting peningkatan kualitas tim. Menariknya, 3 dari 5 nama tersebut juga berkarir di luar negeri sehingga disebut membawa pengalaman berbeda ke dalam skuad. Adapun timnas U22 tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Namun lawan yang dihadapi dapat berubah karena Kamboja mundur dari cabur sepak bola. Gelandang timnas Indonesia U22 Ivar Jenner mengakui Indra Syafri sebagai pelatih kaya taktik. Pujian itu dilontarkan Ivar Jenner setelah timnas Indonesia U22 bermain 2-2 dengan timnas Mali U22 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025. Untuk ketiga kalinya, Indra Syafri dipercaya memimpin timnas Indonesia U22 di SEA Games. Hebatnya, dalam 2 penampilan awal, Indra Syafri mengantarkan skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U22, lolos ke final. Di SEA Games 2019, timnas Indonesia U22 asuhan Indra Syafri kalah 0-3 dari Vietnam di partai puncak. Sementara di SEA Games 2023, timnas Indonesia U22 meraih medali emas setelah menang 5-2 atas Thailand. Meraih medali emas SEA Games merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia U22 di level kelompok umur. Terakhir kali timnas Indonesia meraih medali emas pada 1991 atau ketika masih level senior yang dipertandingkan. Selain berprestasi di level U22, Indra Syafri juga pernah membawa timnas Indonesia U19 berjaya. Ia pernah mengantarkan timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013 dan 2024. Melihat kecakapan Indra Syafri dan materi pemain, peluang timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2025 terbuka lebar. Timnas Indonesia U22 bermodalkan pemain-pemain berpengalaman di Super League dan 4 pesepak bola abroad, yakni Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Dion Marks, dan Mauro Zylstra. Timnas Indonesia U22 tergabung di grup C SEA Games 2025 bersama Filipina dan Myanmar. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal SEA Games 2025. Media Belanda Football Premier memberikan fakta terkait kemungkinan Giovanni Van Bronckhorst melatih timnas Indonesia. Dia melaporkan belum ada komunikasi resmi antara PSSI dan juru taktik asal Belanda itu. Nama Van Bronckhorst memang santer disebut-sebut sebagai salah satu dari 5 kandidat pelatih yang sedang dipertimbangkan PSSI. Namun laporan terbaru dari Belanda justru menyebutkan bahwa kabar tersebut masih sebatas spekulasi. Dalam pemberitaan yang dikutip pada Senin, Football Premier menegaskan bahwa tidak ada komunikasi apapun antara kubu Van Bronckhorst dan Federasi Sepak Bola Indonesia. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya pembicaraan non-formal di balik layar. Apalagi pelatih 50 tahun itu memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia karena garis keturunan sang ibu yang berasal dari Maluku. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali sebelumnya mengkonfirmasi bahwa memang ada kandidat asal Belanda yang masuk dalam radar timnas Indonesia. Ia juga menyebut bahwa beberapa utusan PSSI telah diberangkatkan ke Eropa untuk melakukan proses wawancara dengan calon pelatih. Yang jelas, Sumarji ditugaskan ke Eropa, ya kan? Eropa kan banyak, cuma negaranya